juga Bapak Ibu Juganso untuk secara simbolis menanam pohon pisang, dan ini diambil pisang ini dari pisang rojo ya. Dengan harapan mudah-mudahan nanti usaha dari Ibu Sri Panuju Karso nanti bisa menjadi raja-rajanya UMKM yang ada di bumi Nusantara. Tepuk tangan buat Ibu Sri Panuju Karso. Istana oleh-oleh Gedang, silakan Anda datang aja ke Gadingan yang berada di tengah kota kabupaten atau ibu kotanya Kabupaten Kulon Progo. Baik, sekarang mohon berkenan kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi, Ibu Dr. Anda Hajah Harmintati MM untuk memberikan laporan, dan mungkin banyak nanti wewarah wejangan sebelum nanti Bapak Bupati Kulon Progo meresmikan dan juga membuka tire, dan siang hari ini juga Bapak Bupati berkenan nanti menguri budaya Jawa potong tumpeng. Berkenan kepada Ibu Kepala, waktu dan tempat kami silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Asda II, yang kami hormati Bu Kepala Dinas Kesehatan, tak lupa juga kami hormati ternyata hadir di sini Bapak Novida DPRD Provinsi DIY, sekaligus putranipun ownernya. Yang saya hormati Ibu Ari Dwi Lestari selaku pelaku UMKM yang sangat peduli dengan pemberdayaan di Kabupaten Kulon Progo, ibu-ibu semua dari perwira maupun kelompok Omah Gedang yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah karena pada siang hari ini sekalipun terik tetapi hati kita sangat senang karena akan ditandai dengan pembukaan atau lonceng oleh-oleh Omah Gedang. Jadi tentunya sudah selayaknya apabila kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat karunia nikmat yang tak terhingga yang sudah dilimpahkan kepada kita sampai dengan hari ini. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini juga bisa memberikan kebaikan, kebermanfaatan dan kebarokahan bagi kita semua dan Kulon Progo pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati, dapat kami haturkan bahwa UKM Omah Gedang ini memang merupakan UKM binaan Dinas Koperasi yang telah memberikan warna tersendiri karena mengkhususkan diri untuk memproduksi berbagai makanan olahan pisang. Namun demikian, kami hanya sebatas mengarahkan, membina, mendampingi. Selebihnya adalah kerja keras dari Ibu Panuju dan teman-teman. Karena kalau tidak karena kesungguhan beliau tidak akan mungkin terwujud. Dan kalau saya matur Pak Bupati, langkahnya Bu Panuju itu seperti langkah kuda. Jadi tahu-tahu bisa ke kanan, bisa tahu-tahu ke kiri. Karena ketika Dinas Koperasi ini juga membina yang namanya Duta Marketing, yang pada waktu itu Pak Bupati rawuh. Duta Marketing ini sebetulnya kita plot untuk nanti produk-produk Kulon Progo melalui UKM Center. Nah, karena UKM Centernya belum ada begitu, Bu Panuju ini sudah tadi saya guyon, wah sudah melakukan kudeta. Tapi beliau sudah menyampaikan, sudah membajak saya gitu kan. Karena duta marketing yang ada ini ternyata sudah dimanfaatkan beliau untuk memarketingi produk-produk yang masuk di Omah Gedang ini. Dan satu hal, saya menangkap kejeniusan beliau, kejelian beliau. Beliau ini juga selaku ketua koperasi pasar yang sudah memiliki Tomira, tetapi beliau saya menangkap beliau sangat gemes begitu karena produk-produk lokal yang bisa masuk Tomira itu adalah produk-produk yang harus PIRT, yang harus melakukan sudah memiliki standarisasi untuk masuk toko modern, sehingga produk-produk yang bagus ketika PIRT ini Bu masih terkendala, kemudian standar legalitas produk masih terkendala, tidak bisa masuk. Nah, ternyata beliau membuat Omah Gedang ini, oleh-oleh Omah Gedang adalah untuk menjembatani pelaku UMKM yang produknya bagus tetapi terkendala oleh standar legalitas masuk di toko modern, dimasukkan sini. Sehingga nanti ada krimping yang belum ber-PRT tapi enak. Ada apa lagi Bu?
ada keripik-keripian tapi enak tapi belum ber-PIRT. Masalah PIRT itu memang tidak bisa disederhanakan karena itu standar dari Dinas Kesehatan. Karena nuwun sewu Pak Bupati, kalau membuat makanan terus kemudian atasnya ini masih belum bersih, masih gedek biasa, ternyata Bu Kepala Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan PIRT karena dianggap belum higienis. Atau kalau kemudian membuat produk makanan tetapi kemudian dekat dengan pembuangan akhir atau tempat BAB dan sebagainya juga tidak akan dikeluarkan karena tidak higienis, karena ini adalah masalah keselamatan konsumen. Nah, sehingga itu upaya itu dijembatani hari ini oleh Bu Panuju, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kami dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Koperasi ini adalah sekedar membina, ngetotke saja. Karena banyak yang kita bina, kita totke, tapi ketika Bu Panuju kita sudah tidak ngetotke lagi. Tetapi Bu Panuju sudah lari sendiri, dan terima kasih itu adalah bagian dari partisipasi. Monggo, matur nuwun rawuhipun Pak Ketua Komisi 2, Pak Priyo. Monggo Pak Priyo, nggih, di tempat saya nggih. Langsung saja. Matur nuwun Pak Priyo, ini sudah saya matur, duta marketingnya sudah dibajak sama Bu Panuju Pak, sudah dapat bocorannya. Kalau ini nanti jalan ternyata Pak Novida akan mengembangkan jadi besar ya Pak Novida. Nah ternyata sudah begitu. Jadi nanti akan ada semacam krisnanya, kalau di Bali, di sini krisnanya di Kulon Progo gitu ya Pak Novida ya. Alhamdulillah. Mungkin itu ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Dinas Koperasi Kulon Progo, Ibu Dr. Anda Haja Harmintati MM, dan banyak wawarah, wejangan, motivasi serta arahan beliau untuk para pelaku UMKM atau UMK yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya ini adalah kerjasama gayut apabila satu pengusaha dengan pengusaha yang lain bisa bersatu padu, bisa golong dan gilik untuk memajukan Kulon Progo. Kita yakini bersama ekonomi warga Kulon Progo akan terangkat dengan sendirinya. Tentunya akan ada satu sisi nilai tawar untuk warga masyarakat yang akan hadir di Kabupaten Kulon Progo. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, luar biasa. Walau kami terlambat menyapa selamat siang sugeng rawuh kepada Bapak Pri dari DPRD Kulon Progo ya, Pak Priyo begitu, dan juga Pak Novida dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta siang hari ini juga berkenan rawuh dan tetap bersama kita dan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk menanggulangi wabah corona. Baik, Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa channel YouTube Istana Omah Gedang, sekarang tiba saatnya kita bersama akan mengikuti pangandikan dan juga sambutan dari Bapak Bupati Kulon Progo. Dan setelah beliau nanti berkenan atau selesai memberikan sambutan, berkenan kepada beliau untuk potong tumpeng. Dan setelah potong tumpeng nanti berkenan beliau bersama Ibu Kepala Dinas Koperasi untuk membuka tirai. Dan apa yang tadi disampaikan oleh ownernya dari Istana Oleh-oleh Gedang nanti akan terlihat di dalam tirai ini. Dan ini satu anugerah, satu kado yang indah dalam rangka hari jadi Kabupaten Kulon Progo. Ternyata ada pengusaha Kulon Progo yang akan bersama warga mengangkat citra yang ada di Kulon Progo dari sisi UMKM. Tepuk tangan untuk Pemkab Kulon Progo. Berkenan kepada Bapak Bupati Kulon Progo yang kami hormati untuk memberikan sambutan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Nyuwun pangapunten, kula tesih kalian klomat klamet teh. Wiwit wau sampun dipun taweni ngicipi terus kalian Pak Panuju dados nya mboten kendel nih tesih maam werni-werni. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Novida, yang saya hormati Bapak Priyo Santoso, Sarjana Hukum MHUM, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Bapak Asda II, Bapak Bambang Tributiarsono, yang saya takyimi senior saya Bapak Sri Panuju Karso, betul-betul senior saya beliau ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang juga saya hormati, dan spesial ini Ibu Sri Panuju sebagai ownernya Omah Gedang yang hari ini akan meresmikan dibukanya Istana Oleh-oleh Omah Gedang Jogjaku, yang tadi sudah disampaikan penjelasan-penjelasannya mengapa punya semangat untuk membuka Istana Oleh-oleh ini, yang ternyata beliau memang luar biasa. Kulon Progo ini kalau ada 50 Bu Sri Panuju saja mungkin majunya sudah dulu-dulu Kulon Progo ini. Sayangnya Bu Sri Panuju ya hanya satu di Kulon Progo. Punya itu pun sudah hak miliknya Pak Panuju. Jadi tentu tiada lupa terlebih dahulu marilah selalu kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi Rabbi yang pada sampai saat ini masih menganugerahkan keselamatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara peresmian atau launching outlet penjualan oleh-oleh Istana Oleh-oleh Omah Gedang Jogjaku yang punya komitmen untuk memasarkan produk-produk lokal Kulon Progo, khususnya yang berasal dari bahan pisang, meskipun kemudian dilengkapi dengan berbagai produk yang lain. Yang ini tentu akan menjadi satu hal yang spesifik dan menarik pada publik, sehingga kemudian insya Allah mudah-mudahan nanti akan berkembang. Harapan kita demikian. Maka sebelum saya matur lebih jauh, saya ingin memakaikan zel yang memberi spirit kepada kita, sambil ini merupakan doa kita, semoga Omah Gedang ini nanti bisa berkembang. Setuju Bapak Ibu? Nanti kalau saya matur Omah Gedang, jawabnya berkembang. Sepakat? Kula suwun sedaya kemawon ingkang taksih saged midhanget atur kula yang masih mendengar suara saya ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Inggih ingkang kambah lemah, inggih ingkang boten kambah lemah, inggih makhluk kasar menawa makhluk halus, sedaya kula suwun menyambut pekik perjuangan dan salam serta doa untuk Omah Gedang ini. Sepakat? Inggih, sedaya kemawon sambil memekikkan berkembang, mengepalkan tangan kanan ke atas. Tunjukkan bahwa sebenarnya kita ini punya kemauan, punya kemampuan untuk berkembang, untuk maju, sambil mengepalkan tangan kanan ke atas. Kagem Bapak Ibu ingkang astanipun tengen masih bisa digerakkan. Kalau sudah tidak bisa digerakkan artinya sudah impoten. Lho sing impoten niku mboten mung kagungane piyai kakung-kakung niku lho. Putripun Pak anggota badan ini kalau sudah tidak bisa digerakkan namanya impoten. Kalau masih bisa digerakkan namanya masih poten.
Sanggup Bapak Ibu sedaya menyambut pakai salam kita ini? Oke. Omah Gedang, Omah Gedang berkembang, Omah Gedang berkembang. Tepuk tangan untuk Omah Gedang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya betul-betul atas nama pemerintah daerah dan secara pribadi mengapresiasi acara siang sore hari ini, bahwa Ibu Sri Panuju ingin melonceng istana oleh-oleh Omah Gedang ini dengan produk-produk spesifik yang kami juga ikut berharap nanti menjadi salah satu ikon di Kulon Progo. Tadi telah banyak dijelaskan mengenai macam-macam produk yang bisa diolah yang dari bahan pisang. Tidak hanya pisangnya, termasuk pohonnya. Pohonnya mulai dari akar paling bawah sampai ujung daun paling pucuk ini ternyata bisa didaya gunakan. Jadi saya juga heran tadi diminta untuk mencicipi berbagai produk yang sebagian, baru sebagian, tapi sudah membuat saya tidak berhenti ngemil ini tadi. Jadi ada yang keripik dari debok pisang, debok yang ternyata bahannya itu malah pelepah daun pisang. Dados mboten wite ning pelepahnya. Terus diambil sebelah dalamnya yang kemudian digoreng. Nah, menjadi kemripik. Tapi bentuknya masih tetap serat-seratnya seperti yang aslinya. Nggih. Tapi ini adalah suatu kreativitas yang luar biasa. Saya rasa ini bagian dari upaya yang memang harus dilakukan oleh semua manusia di seluruh dunia. Diversifikasi berbagai makanan ini memang tantangan hidupnya manusia sampai kapanpun. Saya kadang-kadang selalu ingat bahwa ketika kita sebagai manusia untuk mencari jalan mengupayakan penemuan diversifikasi makanan yang beraneka macam ini, mengingat hukum Malthus. Hukum Malthus itu menyatakan bahwa perkembangan penduduk dunia ini tidak seimbang dengan perkembangan alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama pangan. Pertumbuhan pangan dan pertumbuhan jumlah penduduk dunia ini tidak seimbang. Sehingga Malthus itu mengatakan perkembangan penduduk dunia itu ibaratnya deret ukur. Tapi perkembangan pertambahan ketersediaan pangan itu hanya tumbuh secara deret hitung, bukan deret ukur. Nah, maka ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ini selalu tertinggal dibanding dengan pertumbuhan pertambahan penduduk, jumlah penduduk dunia. Jadi apa yang dilakukan Bu Panuju ini sesungguhnya merupakan salah satu dari upaya manusia yang kalau boleh saya menyebut Bu Panuju ini salah satu pahlawan untuk ketahanan pangan. Tepuk tangan untuk Ibu. Kalau saya boleh menerbitkan penghargaan sebagai pahlawan ketahanan pangan, meskipun kalau secara ilmu pertanian mungkin yang dinamakan jenis pangan itu tertentu yang sifatnya unsurnya karbohidrat, tapi pangan dalam arti umum ya semua hal yang bisa dimakan oleh manusia. Jadi ini luar biasa. Waktu yang saya kenal itu dulu ya hanya paling sayur jantung pisang, itu memang enak tenan nih. Sayur jantung pisang itu memang enak tenan. Kalau saya sayur jantung pisang itu dijangan sengek terus kayak ke sambal terasi, waduh rasanya ini kaya pengen urip 1000 tahun. Meskipun itu tidak mungkin, itu nikmat sekali. Dan lain-lain memang kemudian banyak ditemukan sampai sekarang ini.
dulu yang namanya daun kelor, menurut saya langu baunya, ambetipun menika langu. Ning sak menika dados sayur, dados makanan. Katanya malah nilai gizinya itu tinggi, manfaatnya untuk tubuh bagus. Sak menika jangan bobor kelor menika dados favorit kula nggih remen nggih. Padahal dulu setahu saya itu ambune langu, tapi sekarang enak. Banyak penemuan-penemuan. Mbok bilih suwe-suwe dongpring barang ki ya enak kok ya ana suwe-suwe. Nah sekarang belum ditemukan, tapi mungkin apa? Memang manusia ini termasuk pemakan segala. Kalau binatang itu, kalau yang makanannya daging, tidak mau makan tumbuh-tumbuhan. Yang makanannya tumbuh-tumbuhan, nggak mau makan daging. Tapi kalau manusia kita ini ya daging ya kita makan, tumbuh-tumbuhan ya kita makan. Sebenarnya peluang untuk itu sangat terbuka bagi kita. Maka terpulang pada kita manusia, apakah kita mampu menemukan olahan-olahan, menu-menu yang kemudian semua tumbuh-tumbuhan dan daging itu bisa dimakan oleh manusia. Mengingat tadi hukum Malthus tadi, pertumbuhan penduduk dunia dibanding dengan pertumbuhan pangan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia hidup ini tidak seimbang. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami betul-betul sangat mengapresiasi usaha ini. Dan memang kegiatan-kegiatan ini juga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu pada Ibu Harmintarti dan jajarannya kami sampaikan terima kasih. Tepuk tangan untuk Dinas Koperasi UKM Kulon Progo. Minggu kemarin hari apa saya lupa, Jumat saya menerima penghargaan Nata Mukti dari lembaga independen tingkat nasional yang memberi penghargaan pada Kulon Progo karena dianggap mampu memberikan pembinaan pada UMKM dan UKM di wilayahnya pada tahun 2020 ini. Dan di tahun sebelumnya 2019 kita juga sudah mendapatkan penghargaan Nata Mukti tersebut. Tahun ini tahun 2020 hari Jumat yang lalu kami juga menerima penghargaan itu lagi untuk tahun 2020. Boleh tepuk tangan sebelum tepuk tangan dilarang. Nah, ternyata untuk tahun ini Bu Harmintarti, ternyata untuk tahun ini yang memberi nilai lebih mengapa Kulon Progo mendapat penghargaan lagi itu karena betul-betul bisa menggeliatkan spirit UMKM di Kulon Progo ini untuk berproduksi lebih aktif lagi, yang kemudian dengan diadakannya gerakan Gayeng Regeng Blonjo Bareng yang dikoordinir oleh Bakor PKP di Jakarta. Jadi Bakor PKP adalah Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo, orang-orang yang asli Kulon Progo dan sudah menetap tinggal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu kemudian mengadakan paguyuban, kemudian mengordinir siapa butuh apa, yang kebutuhan itu diambilkan dari Kulon Progo. Maka kemudian ada yang namanya gerakan Gayeng Regeng Blonjo Bareng. Dados tiang Jabodetabek ingkang aslinipun asal saking Kulon Progo menika batik, betah menapa itu dikoordinir kemudian ngambil dari Kulon Progo. Lah gerakan Gayeng Regeng Blonjo Bareng ini diapresiasi oleh tim penilai Nata Mukti ini sebagai salah satu poin yang ikut mengangkat sehingga Kulon Progo mendapat Nata Mukti kembali. Kalau 2019 yang lalu agak beda lagi apa yang menjadi poin penting yang kemudian memberi nilai lebih pada Kulon Progo.
Nah, untuk tahun ini selain indikator-indikator atau parameter yang lain yang juga terpenuhi, ada penambahan nilai yang yaitu adanya gerakan Gayeng Regeng Blonjo Bareng. Ini menggeliatkan UMKM di Kulon Progo. Barang-barang yang kemudian dikirim ke Jakarta kepada saudara-saudara kita warga Kulon Progo yang tinggal di Jabodetabek itu, ini adalah produksi UMKM semua. Ketika 1 bulan 2 bulan yang lalu kita mengadakan rapat terakhir dengan Bakor PKP, Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi itu kita koordinir untuk kita tanting mampu tidak menyediakan, misalnya kalau Dinas Pertanian ya kita tanting mampu enggak Gapoktan menyediakan beras sehat dari Kulon Progo, ternyata siap. Kemudian Bu Harmintarti juga sebagai Kepala Dinas Koperasi yang membina UMKM menyatakan kesanggupannya untuk ini ikut menyiapkan UMKM ini produksinya yang bisa dikirim ke Jakarta. Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, gerakan ini amat sangat membantu. Baik membantu pada saudara kita yang di Jakarta yang tidak perlu sering-sering keluar, tapi kemudian dikirimi paketan barang-barang dari Kulon Progo ini. Dan yang di Kulon Progo ketika kemudian UMKM produksinya meningkat tapi pemasarannya ada kendala, tambah pasarnya. Ini sangat sama-sama menguntungkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, maka kepada Bapak Ibu semua para usahawan usahawati Kabupaten Kulon Progo, baik yang besar, sedang maupun kecil atau bahkan yang mikro kecil sekalipun, kami mengapresiasi aktivitas kreativitas yang kami juga ingin ikut memesankan. Kalau kita ingin memproduksi sesuatu, kami mohon jangan membuat produk dulu baru kemudian mencari pasar, tapi harus dibalik, lihat pasar dulu, publik itu butuh apa, baru kemudian menciptakan produk. Di antara kita kadang-kadang sering terbalik, wah aku ki seneng gawe iki, kemudian membuat produk, tapi kemudian kebingungan, ada yang butuh tidak publik. Nah ini mestinya harus dibalik pemikirannya, lihat pasar dulu, publik butuh barang apa, butuh produk apa, baru kemudian kita menciptakan produk atau membuat produk. Itu tidak akan kesulitan, tapi memang diantara kita masih banyak yang ini sudah punya produk baru kemudian bingung mencari pasarnya, siapa yang mau beli. Ini kalau kita balik mungkin bisa teratasi persoalan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ibu-ibu, khususnya hari ini kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Ibu Sri Panuju, yang kami berharap juga ini bisa ditiru oleh ibu-ibu yang lain, meskipun mungkin nanti jenis produknya lain, beda, atau jenis kegiatannya beda, tapi kreativitas dan keberanian untuk memulai melaksanakan ini yang harus kita contoh. Memang diantara kita ini banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide kreatif, tapi kadang-kadang kita enggan untuk melaksanakan atau tidak mau segera memulai meskipun dari kecil dulu. Nah kalau kita punya pemikiran-pemikiran tapi hanya jadi angan-angan saja, tidak dilaksanakan, ya pemikiran ide-ide itu nanti akan dilaksanakan oleh orang lain, maka yang akan maju adalah orang lain tersebut. Nah padahal Kulon Progo ini sebenarnya beberapa tahun terakhir ini menjadi satu daerah yang sangat menarik perhatian berbagai pihak, berbagai daerah, berbagai elemen yang ingin ikut berkiprah di Kulon Progo karena memang sangat menarik prospek pertumbuhan di Kulon Progo ini. Nah itu semuanya sebenarnya adalah peluang kepada kita sekalian. Ada ungkapan siapa yang bisa maju adalah siapa yang bisa menangkap peluang atau mengambil peluang itu. Nah ini peluang sudah terbuka sekarang ini.
Nah monggo, kami ingin peluang itu diambil oleh warga Kulon Progo. Kalau warga Kulon Progo sendiri tidak mau mengambil peluang-peluang itu, ya nanti akan diambil oleh orang lain. Nah ini yang tidak ingin terjadi di kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf saya mungkin terlalu panjang matur. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat pada Ibu Panuju dan semua keluarga dan jajaran. Hari ini akan meluncing Istana Oleh-oleh Omah Gedang Jogjaku, dan ini merupakan satu hal yang sangat spesifik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka outlet Istana Oleh-oleh Omah Gedang Jogjaku ini kami nyatakan diresmikan. Semoga bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pakaikan lagi salam tadi, mohon disambut dengan gegap gempita. Sambutannya adalah dengan memakaikan kata berkembang sambil mengepalkan tangan kanan ke atas. Omah Gedang, Omah Gedang, Omah Gedang. Tepuk tangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih matur suwun ingkang tanpa upami kuju Bapak Bupati Kulon Progo yang sudah meresmikan dan juga banyak sekali memberikan arahan dan wejangan. Ada juga sabdo beliau untuk kita bersama warga masyarakat, para pelaku praktisi dan juga para pengusaha di UMKM. Bapak Bupati yang kami hormati, sebagai rasa cinta dari keluarga besar Istana Oleh-oleh Omah Gedang yang berada di Wates Kulon Progo ini, tentunya juga bersama seluruh pelaku UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi, berkenan sambutan ucapan selamat datang oleh Ibu Sri Panuju. Kepada Ibu Sri Panuju, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Asda yang menghormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang kami hormati, Bapak dan Ibu semuanya tamu undangan yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Untuk yang pertama, tidak ada yang lain selain kami mengucap syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana Tuhan telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu di tempat ini dengan selamat dan sejahtera. Yang kedua, kami haturkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran utamanya Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas atas undangan kami dalam rangka meresmikan atau membuka announcement toko Istana Oleh-oleh Omah Gedang Jogjakarta yang ada di Gadingan 13 Wates Kulon Progo ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan nanti dibukanya oleh Bapak Bupati beserta Ibu Kepala Dinas nanti bisa berkait apa yang menjadi impian kami semuanya dari UMKM Kulon Progo, bisa bekerja keras dan bisa memasarkan produk-produknya sampai ke internasional, bahkan ya ke mancanegara. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Di sini kami mendirikan ataupun mengupayakan Istana Omah Gedang sebagai outlet produk UMKM se-Kabupaten Kulon Progo. Ini adalah berkat dorongan dan bimbingan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang awalnya kami dari anggota perwira, yang kebetulan anggotanya adalah ibu-ibu pengusaha semuanya, baik ibu pengusaha yang sudah lancar dan mapan maupun ibu pengusaha yang masih pemula. Nah, di sini kami yang masih pemula-pemula ini berkumpul menjadi satu sebanyak 25 orang dan dibidangi oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Lahirlah yang namanya Omah Gedang, yang mana kita memilih Omah Gedang adalah komoditi yang paling banyak dan termurah di Kabupaten Kulon Progo. Kami berusaha untuk mengangkat derajat petani pisang untuk meningkatkan harga jual pisang. Yang sebagai contoh, pisang Rojo Bandung yang kembangnya dulu hanya untuk makanan ternak. Sekarang ini kami insya Allah diangkat oleh Ibu Kepala Dinas. Kembang gedang kami dikalengkan, yang nanti akan menjadi makanan piyayi, bahkan daharan Bapak Bupati. Serta nanti kalau kami sudah lolos risetnya, makanan tersebut bisa go ke internasional menjadi makanan Lombok. Terima kasih atas upaya dari Ibu Kepala Dinas yang mana telah ngeret-ngeret kami yang bisa mengupayakan gedang ini naik tingkatannya menjadi tidak terhingga. Saya tidak menyangka dan tidak mengira Omah Gedang ini ataupun kembang gedang ini atau organ gedang ini nanti akan sampai ke mancanegara. Bahkan Bapak Bupati juga sudah mencicipi, kan? Berarti kan makanan gedang ini menjadi daharan Bupati Kulon Progo dan Bupati yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sejak berdirinya Omah Gedang di tahun 2018, tepatnya di 10 Desember 2018, kami ditimbali oleh Ibu Kepala Dinas untuk segera menerima diklat dari Dinas Koperasi dan UMKM, yang mana kami ber-25 orang ini sudah berupaya untuk membuat olahan pisang dari bonggolnya sampai ke pupus daunnya. Dari bonggolnya ini kami buat menjadi abon, kami buat menjadi ikrol, dan kami buat menjadi keripik bonggol. Kemudian dari batangnya ini kami buat menjadi keripik begok, dari artinya kami buat menjadi jus, menjadi rendang, menjadi gudeg, dan menjadi olahan yang lain. Kemudian dari gedangnya itu kulitnya kami olah menjadi kerupuk yang kami sajikan ini. Kemudian kami olah menjadi lodeh kulit pisang yang pernah kami sajikan untuk tamu-tamu dari Dinas Koperasi dan UMKM yang dari Jawa Timur, Majalengka, dan lain sebagainya. Kami suguh dengan lodeh kulit pisang, yang mana kulit pisang ini jijiki, tapi ternyata ibu-ibu piyayi ini, bapak-bapak piyayi ini juga dahar kerso dan suka. Kemudian dari gedangnya sendiri kami olah menjadi serundeng, yang mana serundeng ini sangat menjadi kegemaran Ibu Kepala Dinas dan staf-stafnya, karena serundeng dianggap ikonnya olahan Omah Gedang. Kemudian meningkat menjadi jenang dodol. Ini kami sudah sajikan jenang dodol dari pisang. Nanti Bapak Ibu juga bisa mirsani produk-produk kami yang ada di sini. Ini kemudian ada selai pisang yang kami bentuk seperti kipas. Kemudian ada ini onde-onde senyum. Onde-ondenya tidak tertawa, akan tetapi senyum saja. Ini juga dari pisang. Kemudian ekrolnya juga dari pisang. Kemudian seripengnya juga dari pisang. Stek juga dari pisang, dan masih ada beberapa macam lagi yang masakannya sifatnya hanya instan saja. Ini kami sajikan di basar di belakang, karena kami dari pisang-pisang ini, organ pisang ini sudah kami
kami coba untuk membuat makanan sampai 30 varian, baik itu dari expired panjang, expired pendek maupun instan. Terima kasih Bu Kepala Dinas yang sudah membawa kami sehingga gedang ini sampai nanti ke go internasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini upaya dari Omah Gedang ini bagaimana caranya untuk mewujudkan para impian UMKM untuk melebarkan sayapnya, melebarkan pasarnya sampai go internasional. Kami merangkul duta-duta marketing yang sudah diciptakan oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM Kulon Progo Nyun Sewu, Ibu dalam bajak ya, karena ini sangat supportnya sangat besar dan dukungannya sangat besar para duta-duta UKM, para duta-duta marketing ini dalam rangka kami mendirikan Istana Omah Gedang. Bahkan dari duta-duta marketing ini sudah bersepakat ingin mendirikan basecamp di depan Istana Omah Gedang ini untuk tongkrongan setiap hari untuk memasarkan produk-produk Omah Gedang. Dan karena produk Omah Gedang ini belum seberapa, maka dari itu kami merangkul semua UMKM yang ada di Kulon Progo, baik UMKM yang sudah premium produk maupun kemasannya, baik UMKM yang masih hanya punya PIRT belum kurasi, baik yang sudah berkurasi, baik yang belum mempunyai izin secuil pun, kami rengkuh di sini. Kami ajak menggelar produk di sini dengan harapan nanti kami bisa mengajak mereka mengadakan pendekatan untuk segera Bapak dan Ibu yang belum mempunyai izin ataupun belum kurasi atau belum punya PIRT ini, segera kami ajak, kami kirim ke Ibu Dinas Kesehatan supaya segera nanti diberikan PIRT dengan mudah dan nanti kurasinya juga dilaksanakan dengan mudah, sehingga produk-produknya yang dulunya masih tertinggal nanti akan segera bisa menutupi dengan produk-produk UMKM yang lain yang sudah premium masuk bandara dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sekilas sejarah berdirinya Istana Omah Gedang ini yang berawal dari setelah Omah Gedang ini di lonceng lumpianya oleh Bapak Bupati waktu biar UMKM, ini sangat tersentuh hati saya bahwa sebegitu besarnya perhatian Bapak Bupati terhadap Omah Gedang yang mengolah gedang-gedangan ini, sehingga kami bersepakat dengan teman-teman untuk meningkatkan upaya kami sehingga tidak hanya olahan gedang-gedangan saja, akan tapi semua olahan yang dibuat oleh UMKM Kulon Progo akan kami rengkuh, dan di sini sebagai jendelanya, di sini sebagai outletnya, di sini sebagai etalasenya, di sini sebagai tempat untuk melihat produk semua UMKM Kulon Progo, dan di sini nanti teman-teman marketing itu, teman-teman marketing online itu nanti bisa memasarkan semaksimal mungkin. Di samping kami juga merangkul dari duta marketing ciptaan Ibu Dinas Koperasi UMKM Kulon Progo, kami juga mengajak teman-teman dari ada dari Mas Hafid ini dari pendamping UMKM yang akan mendampingi kami dalam pemasaran, juga dari BRI Store, juga dari Pak D. Karyo Blangkon. Ini kebetulan saya tadi juga melihat, dan kami juga nanti akan berupaya mendisplay produk-produk UMKM Kulon Progo ini di luar Kulon Progo. Kami merencanakan, ini saya merangkul dari Pak Bambang dan Mbak Wulan, selamat datang. Ini nanti kami akan mendisplay produk-produk UMKM Kulon Progo semuanya ini di City Hall Sleman, Yogyakarta. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya ucapan selamat datang dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih utamanya Bapak Bupati yang sudah berkenan memberikan semangat simbolis penanaman pisang. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami nanti Omah Gedang ini ngrembaka
sampai internasional, dan produk-produk UMKM Kulon Progo ini bisa go internasional berkat bantuan teman-teman dari Duta Marketing dan teman-teman marketing yang lainnya. Sekian saja, kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai bentuk rasa syukur dari keluarga besar Istana Oleh-oleh Omah Gedang di bawah kagunganipun Ibu Sri Panuju, berkenan kepada Bapak Bupati, Bapak Asda, Pak Babang, dan juga Pak Pri DPRD Kulon Progo, Mas Novi juga, untuk bersama-sama nyaket wonten ing tumpeng tumuju ing pangeran begitu panyuwunan dari Ibu Panuju. Dan setelah itu nanti berkenan Bapak Bupati untuk menarik tali dan bisa langsung mirsani apa saja produk-produk yang ada di Istana Omah Gedang. Berkenan kepada Bapak Bupati, Ibu Dr. Budi, monggo Ibu Kepala Dinas untuk bersama-sama merayakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena siang hari ini sudah resmi Istana Oleh-oleh Gedang kagunganipun Ibu Sri Panuju, dan ini adalah melengkapi ratusan pengusaha dan juga ratusan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Kulon Progo Bapak Haji Sutejo, dan berkenan kepada Bapak Bupati untuk menyerahkan kepada siapa potongan tumpeng ini, dan ini bentuk rasa syukur dan tetap berbudaya adiluhung, karena Ibu Sri Panuju juga Piai Jowo siang hari ini menggunakan sarana tumpeng lengkap dengan rangkaian apa yang ada di sekeliling dari tumpeng itu, perwujudan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkenan kepada Bapak Bupati Kulon Progo menyerahkan potongan tumpeng kepada Ibu Sri Panuju Karso. Tepuk tangan yang meriah, dan disaksikan oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi UMK dan Bapak Asda 2, para anggota DPRD Kulon Progo dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkenan kepada Bapak Bupati Kulon Progo untuk membuka tirai di samping ya, langsung sudah dibuka Bapak Ibu semuanya, dan ada pemirsa channel YouTube Omah Gedang siang hari ini Bupati Kulon Progo dan bersama jajaran OPD yang ada di Kulon Progo, baik dari Dinas Koperasi, dari Dinas Kesehatan, DPRD Kulon Progo, dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, disaksikan oleh seluruh pelaku praktisi dari pengusaha UMKM yang ada di Kulon Progo. Baik Bapak Ibu, kita tunggu sesaat karena Bupati Kulon Progo baru mirsani ini adalah produk dari Omah Gedang. Baik, akan dipandu oleh saudaraku yang siang hari ini sebagai Duta Marketing. Monggo Mas, panjenengan sampaikan kepada Bapak Bupati berserta segenap tamu undangan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Kami Duta Marketing UMKM mengucapkan selamat atas diresmikannya Omah Gedang oleh-oleh lengkap semua produk Kulon Progo UMKM ada di sini. Monggo Pak Novida, Pak Priyo, Bu Hermin, Pak Bambang. Di sini semua ada oleh-oleh khas diproduksi langsung dari Kulon Progo. Khususnya Omah Gedang ini diproduksi oleh ibu-ibu dari wilayah seputar sini. Bisa diicipi langsung. Monggo Pak Novi. Mbak dan harapan kami progres dari Ibu Panuju untuk mendukung produk-produk Kulon Progo agar bisa berkembang dan bisa menjadi sebuah kegiatan ekonomi bagi masyarakat di seputar Wates ini khususnya dan di seputar Kulon Progo pada umumnya. Tentunya hal ini kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Bu Hermin yang sudah mendidik kami 50 anggota onliner UMKM untuk ikut juga bisa memasarkan produk-produk Kulon Progo. Dan tentunya harapan kami
apa yang sudah kami diklat ini menjadikan gerakan bersama, kita bisa memberikan kepada yang lain, teman-teman anak muda khususnya ini, untuk bisa juga ikut berpartisipasi bagi siapapun juga yang tidak ikut diklat untuk bisa mempromosikan produk-produk Kulon Progo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas, dan harapan kami kegiatan-kegiatan ini menjadi agenda juga dari usulan-usulan bapak-bapak wakil rakyat yang ada di sana untuk terus ikut mengembangkan produk-produk Kulon Progo ini agar kita menjadi tuan rumah di Kulon Progo itu sendiri. Dan di pusat oleh-oleh Omah Gedang ini juga ada macam varian-varian produksi dari pisang. Ya, Mas Duta, Duta Marketing. Kira-kira di dalam itu semuanya produk dari Istana Omah Gedang atau ada produk-produk yang lain itu buatan dari di luar Istana Omah Gedang, Mas Marketing? Ya, seperti apa yang sudah disampaikan pada Ibu Panuju selaku owner oleh-oleh Omah Gedang, bahwa memang produk-produk olahan gedang menjadi produk utama dari pusat oleh-oleh Omah Gedang ini. Tapi juga kami Ibu Panuju memberi kesempatan pada semua UMKM Kulon Progo dari Kalibawang sampai Lendah, Galur, Kokap untuk juga bisa mendisplay barangnya di sini. Luar biasa. Agar nanti bisa kita pasarkan bareng-bareng bersama dengan marketing online yang sudah didiklat oleh Ibu Kepala Dinas. Wow, luar biasa. Mas Nugroho, siang hari ini menarik sekali karena ini sudah merupakan suatu showroom begitu ya, siap-siap bisa dikunjungi oleh para warga masyarakat. Kira-kira jam bukanya dari jam berapa agar nanti warga masyarakat bisa mengetahui, Mas Nugroho? Ya, jam onliner itu ya 24 jam, Pak. Oh, 24 jam. Di sini nanti ada Mbak Stovi ini ada pelayan ya yang siap melayani nanti begitu. akan siap melayani. Mungkin nanti juga ada pengembangan-pengembangan yang lain, arah-arahan yang lain, mungkin bisa cek langsung pada Mbak Sofi untuk membuat makanan yang khas. Masih ada Bapak Bupati, ini ada tas hasil karya dan ini dibuat dari apa, Mas Nugroho? Produk ini dari memanfaat goni, Pak. Goni. Menjadikan pernik-pernik oleh-oleh. Ternyata menarik. Kalau ini nanti dibawa ke Bandara Zia, mudah-mudahan atas arahan Bapak Bupati nanti bisa muncul, Pak ya. Amin, amin, Pak. Oh, sudah di Bandara Zia sudah ada. Wah, luar biasa. Oh, ownernya. Oh, kemitraan. Goniku. Iya. Goni Kulon Progo. Goni Kulon Progo. Luar biasa. Jadi semua oleh-oleh dibawa pakai karung goni. Karung goni. Termasuk besok sampai ke Jakarta. Sudah dibuat. Oke, sudah, terima kasih sekali dan berkenan kepada Bapak Bupati dan juga Bapak DPRD Kulon Progo, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Bambang, dan Bapak Ibu hadirin serta segenap tamu undangan. Luar biasa sekali acara yang diselenggarakan oleh Istana Oleh-oleh Omah Gedang yang berada di Gadingan Wates, Kulon Progo, pusatnya kota kabupaten di Kulon Progo. Dan ini acara ini tentunya dari Kulon Progo untuk dunia, dari Gadingan untuk Indonesia bersama Bupati Kulon Progo. Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Sutejo. Baik, Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan, sebelum nanti acara closing statement, ternyata ada closing statement yang dikersaki sama Ibu Kepala Dinas Koperasi nanti dari Bapak Ketua Komisi 2 Pak Priyo Santoso. Kita doa bersama dulu sebagai rasa syukur dan menyempurnakan segala upaya yang dilakukan oleh Ibu Sri Panuju. Kepada Ustaz Juwita, waktu dan tempat kami silahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kulon Progo serta staf jajarannya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo dan DPRD Provinsi yang kami hormati, serta Bapak Ibu yang tidak bisa kita sebut nama satu-satu yang tidak mengurangkan rasa takzim saya datang panjenengan sedaya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perjalanan
istana oleh-oleh ini nanti berjalan dengan lancar, baik, berkembang seperti apa yang tadi dingendikake oleh Bapak Bupati, dan tadi telah dipotong tumpengnya. Semoga tumpeng menuju jalan yang lempeng dan tidak ada satu aral apapun yang nanti bisa membawakan manfaat maslahah di Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat internasional dunia gitu. Mari Bapak Ibu yang menganut agama Islam kita dherekaken, pada Bapak Ibu yang menganut kepercayaan lain kita persilahkan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ummil Qur'anil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihatu lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighra wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafar lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qabula min hajatina ya Allah. Allahumma qabula min hajatina ya Allah. Allahumma qabula min hajatina ya Allah wa qabulan bi syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabulan bi wa qabulan bi barakatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa qabulan bi karamati sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa qabulan bi ma'unati syekhina wa murabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma bijahikal mustafa rasulikal murtada hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, maqasidad din wa maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna wa ila siratikal mustaqim. Allahumma bijahikal mustafa rasulikal murtada ya Allah, maqasidad din ya Allah, maqasidad din wa maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi'azamati wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim bil jalali wal kamar bismillahirrahmanirrahim bil kamali wal qahar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ustadz Juwita yang sudah memimpin doa, dan mudah-mudahan Allah meridhai, dan tentunya nanti keluarga besar Istana Oleh-oleh Gedang bisa membawa amanah untuk membesarkan dan juga membantu menguatkan tatanan dan juga tataran ekonomi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Baik Bapak Ibu, sebelum acara berakhir siang hari ini hadir Ketua Komisi 2 DPRD Kulon Progo. Monggo kami suwun gungan pangandikan untuk kalau ini acara diskusi, kalau ini acara
jumpa warga begitu untuk closing statementnya seperti apa gitu. Jadi, monggo gungan dari Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kulon Progo berkenan untuk memberikan wawancara dan wejangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo, Dr. Andas Haji Sutejo. Yang kami hormati Khususon Sokibul Bait, panjenenganipun Bapak Panuju, sekalian Ibu. Ingkang saestu kita hormati. Yang kami hormati Bu Kepala Dinas Koperasi UMKM, sahabat saya Mas Novida. Yang kami hormati juga serta para pelaku bisnis UMKM. Yang pertama, kalau memang pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo belum mampu untuk memfasilitasi terhadap upaya pengembangan UMKM di Kulon Progo, tentu ada upaya yang bisa dilakukan dengan adanya kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaku UMKM di Kulon Progo ini luar biasa. Kemarin ketika saya selaku Ketua Komisi diundang oleh Bu Hermin, ada juga beliau Bapak Bupati, melakukan presentasi terhadap hasil makanan lokal yang sudah berhasil untuk melalui tahapan kemasan dalam kaleng. Dan di situ ada pengusaha-pengusaha lokal yang sangat peduli mensedekahkan sebagian waktu dan menginvestasikan sebagian finansial untuk mengikuti pelatihan yang salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa mempublish produk-produk lokal ini ke taraf yang lebih tinggi, baik nasional maupun internasional. Untuk itu kami Komisi 2 meminta kepada Pak Bupati beserta jajarannya, kalau memang selama ini kebijakan-kebijakan untuk mendorong pengembangan belum optimal, alhamdulillah Bu Hermin sudah punya strategi Pak Bupati dengan adanya UMKM Center di 2021, mari kita dukung bersama-sama. Dan kami juga sangat berharap Pak Bupati, marilah dengan adanya produk-produk lokal ini bisa kita promosikan bersama. Dan alhamdulillah Mas Nugroho Tomo, Mas Nuriyadi dan yang lain-lain sudah siap menjadi duta marketing yang sudah melalui condro di mukanya Bu Hermin selama beberapa bulan, dan sekarang ada 50 duta marketing. Ini tentu tugas yang tidak mudah, tugas mulia, dan saya kira harapannya adalah bagaimana nanti produk-produk lokal di Kulon Progo ini bisa go public. Sekali lagi semoga bisa go public dan mampu mensejahterakan masyarakat Kulon Progo. Tepuk tangan untuk UMKM Kulon Progo. Yang terakhir, kalau di sini alhamdulillah ada istana yang dimana di dalamnya adalah beberapa produk di Kulon Progo. Ya. Karena kemarin kita update tadi salah satu yang kemarin Komisi 2 melakukan kunjungan di Hargorejo. Kapsul kelor ya, yang konon memang kelor ini bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit Pak Bupati. Dan ini sudah ada kemasan dalam kapsul. Ini sudah masuk juga dalam istananya Bu Panuju, luar biasa. Baru kita kemarin cek di Hargorejo sudah masuk ke istana. Berarti memang Ibu Panuju ini sangat mengakomodir kepada semua UMKM di Kulon Progo. Ada dari Jatimulyo, saya cek juga ada tadi kemarin kita Komisi 2 juga di Jatimulyo, ada Sari Buah Salak dan sebagainya. Ada juga dari Wates dan dari beberapa kabupaten yang lain. Untuk itu insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada DPRD Kulon Progo. Kalau memang berkenan di DPRD sudah ada outlet showroom yang sangat sederhana, yang selama ini juga mengkampanyekan untuk tamu-tamunya. Nah, monggo kalau nanti memang mau di push lagi Bu Hermin, dibuat outlet yang agak besar untuk produk-produk UMKM, saya kira tidak ada salahnya kita membackup untuk memfasilitasi pengembangan
istana Omah Gedang ini. Jadi ada di DPRD, ada di kabupaten dan yang lain-lain. Semakin banyak outlet cabang dari Omah Gedang, saya kira menjadi kekuatan, dan mungkin Pak Bupati perlu nanti juga ada kebijakan setiap tamu, ya, setiap tamu baik ada di DPRD, kalau kita pernah belajar di beberapa kota, kita wajib untuk menginap, kita wajib untuk membeli produk. Nah, mungkin di Kulon Progo juga perlu Pak Bupati ada kebijakan setiap tamu yang ada di DPRD, setiap tamu yang ada di kabupaten juga wajib untuk membawa produk-produk dari Kulon Progo. Insya Allah yang namanya tamu pasti akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan lokal. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Kami Komisi 2 siap mengawal apa yang menjadi perjuangan Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin-yakinnya ketika usaha ini dimulai dari mengakomodir banyak kekuatan, pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, lengkap sudah. Dan ini adalah satu anugerah yang mungkin tidak ternilai kalau kita rasakan bersama dari istana oleh-oleh Omah Gedang, karena Bapak Bupati Rawo dari DPRD Komisi 2, juga Rawo Ibu Dr. Budi dari Dinas Kesehatan, karena ini langsung membidangi, karena dari sisi oleh-oleh berbentuk produk makanan harus mau tidak mau ada di bawah arahan binaan dan juga legalnya ada di Dinas Kesehatan, dan di bawah binaan dari Dinas Koperasi Ibu Kepala Ibu Dr. Anda Harmintanti juga berkenan Rawo, artinya lengkap sudah. Asda 2, Bapak-bapak juga Rawo, artinya ini melengkapi fenomena, dan monggo tinggal bagaimana nanti Ibu Sri Manu Jukarso membesarkan kerjasama antar UMKM begitu yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Sekali lagi selamat, sukses, dan gayung bersambut untuk bersama kita membesarkan Kabupaten Kulon Progo. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, selesai sudah acara, dan monggo kepada Bapak Ibu, karena dari Wiranem keluarga besar Istana Oleh-oleh Omah Gedang sudah sowan dan sedikit memberikan ya untuk dahar siang begitu. Monggo sambil lenggah mirunggan, tidak melupakan protokol kesehatan, bisa untuk menikmati. Dan terima kasih atas kerawuhannya, atas rawuhipun dari Bapak Ibu semuanya, doa restunya, panjurungnya, agar nanti Istana Oleh-oleh Gedang bisa maju dan berjaya. Saya Brendra Jati mengucapkan terima kasih. Balau banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Setelah ini berkenan nanti Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersama kembali dengan keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman candra menghias maya di timur laut menjelang, mengganti Sri Cahaya kabut suram Laswarti. Baik Bapak Ibu, sambil kita senandung
merasakan suara emasnya dari Pak Lurah Wates. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati, Pak Asda, Pak Bri untuk bisa berfoto bersama dan mengakhiri kebersamaan kita di acara peresmian Istana Oleh-oleh Gedang di tempatnya Ibu Pandu Jogarso. Monggo berkenan untuk berfoto bersama, dan nanti kalau sudah akan gugur, keluarga besar dari Istana Oleh-oleh Gedang mengucapkan sugeng gutur, sugeng tindak, doanya untuk kemajuan Istana Oleh-oleh Gedang. Sambil kita menikmati suasana sore dan kita merasakan alunan bait-bait lagu keroncong bersama Lurah Wates. Senyuman candra menghias maya di timur laut menjelang, mengganti Sri Cahaya kabut suram Laswarti. Berkumandang melarasi pada menghiburkan risau hati. Senandung sepadan untuk memuja. Oke, Pak Lurah Wates, terima kasih sekali atas sumbangan lagu Senyuman Candra, dan siang hari ini luar biasa sekali acara ini. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Asda II, dan juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas Koperasi, dan seluruh pemerintah, baik itu Bapak Pandewu Kapanewon Wates, Bapak Lurah Wates beserta seluruh perangkat dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut atas doa restunya dan atas kehadirannya. Sekali lagi diucapkan terima kasih, sugeng tindak, sugeng gutur, sukses selalu untuk Kulon Progo.